Apakah nubuatan itu sampai dengan hari ini masih tetap berlaku? Itu kalau di Alkitab kita pakai bahasa roh, atau karunia nubuat, atau karunia memberi. Karunia nubuat atau nubuatan itu sendiri ada berhubungan dengan nabi, dan bahasa asli nabi kan sebenarnya adalah air yang menetes dari langit. Kita harus uji, ada nubuatan yang bukan dari Tuhan, itu kita reject. Ada yang perkataannya memang baik, nubuatan yang baik kita amini. Tetapi ada yang jauh lebih tinggi yang datangnya dari Tuhan, itu pernyataan Tuhan yang memang harus kita lakukan. Salam, saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua. Hari ini kita dalam acara Best Talk. Dan kita sedang membahas satu tema yang sangat luar biasa, tren karunia nubuatan. Dan bersama kami sudah hadir Bapak Pendeta Juanda. Shalom Pak Juanda. Shalom. Puji Tuhan. Ada Pak Pendeta Doni, ada Pak Pendeta Samuel, dan Pak Henry Ang. Shalom. Dan di ujung dari saluran kita melalui virtual, Gembala Senior Gereja Best, Bapak Fengki Maukar. Shalom Bapak. Halo, shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan, tema kita hari ini adalah kita bicara tentang tren karunia nubuatan. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya apa sih karunia nubuatan itu? Apakah nubuatan itu sampai dengan hari ini masih tetap berlaku? Kalau misalnya nubuatan masih berlaku dan ada sampai hari ini, apa manfaatnya untuk saya sebagai jemaat? Atau apa manfaatnya untuk kita semua? Dan tentu kalau misalnya nubuatan disampaikan dengan tidak sesuai firman, atau kemudian bertentangan dengan firman yang tertulis, tentu juga kemudian ada bahayanya. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bapak-Bapak semua. Silakan ini. Ya, di dalam Alkitab sih, kalau orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk pelayanan dia dibekali namanya karunia. Ada sekitar 18 karunia, itu tercatat di kitab Roma, Efesus, kemudian di Petrus, sedang menjelaskan bagaimana Tuhan membekali orang tersebut untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Dan salah satu karunia itu adalah karunia nubuat. Artinya orang itu bisa berbicara beberapa hal yang mungkin pada umumnya mereka tidak tahu, mereka bisa menjadi tahu. Tapi persoalannya adalah pada waktu ini ditulis, Alkitab belum ada. Maka pada waktu mereka berbicara, ada banyak nabi itu bisa bernubuat, tentu sesuai dengan latar belakang dia masing-masing. Tapi persoalan sekarang adalah ketika Alkitab ini sudah lengkap, lalu kira-kira apa yang perlu diucapkan di nubuatan tadi oleh hamba Tuhan zaman sekarang ini. Iya. Ya. Nah, kalau gitu mungkin ditegaskan Pak, kalau gitu nubuatan yang sebagai karunia itu seperti apa menurut Bapak? Itu dia yang susah kita ngecek apakah Iya, itu iya. orang memiliki karunia. Mungkin menyembuhkan, Betul. karunia lidah, itu kalau di Alkitab kita pakai bahasa roh, atau karunia nubuat, atau karunia memberi. Tapi kok jarang ya orang suka memproklamasikan dia punya karunia memberi nubuat. gitu ya. Sukanya terima toh, tapi tidak mau memberi. Iya, Nah, itu baik. dia. Iya. Mungkin dari Bapak-Bapak yang lain silakan. Ya, kalau menurut saya adalah karunia nubuat atau nubuatan itu sendiri ada berhubungan dengan nabi, dan bahasa asli nabi kan sebenarnya adalah air yang menetes dari langit, sesuatu yang berasal dari Tuhan yang perlu disampaikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Berarti buat saya nubuat adalah bagaimana seseorang menyampaikan apa yang menjadi hati dan kerinduan Tuhan kepada seseorang pribadi atau sekelompok orang. Kesalahan terbesar adalah ketika orang menganggap bahwa nubuat itu disamakan dengan foretelling kalau bahasa Inggrisnya, ramalan. Tetapi sebenarnya nubuat yang benar bukan bicara tentang foretelling, meramalkan masa depan, tetapi bicara tentang foretelling. Foretelling adalah menyampaikan kepada seseorang apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nubuat bukan hanya bersifat masa depan buat saya. Nubuat juga bisa bersifat hari ini, bahkan menyingkapkan sesuatu yang ada di masa lalu, supaya orang itu dipersiapkan atau memperbaiki apa yang salah di masa lalu, untuk mempersiapkan menerima apa yang Tuhan mau beri di masa depan. Jadi buat saya, kalau nubuat adalah menyampaikan apa yang menjadi hati, kerinduan, pesan Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang,
Buat saya, nubuat adalah sesuatu yang sangat penting. Berarti khotbah itu bisa saya sebut sebagai sebuah nubuat, Iya. sebab saya sementara menyampaikan suara Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang. Berarti ketika saya berkata Tuhan Yesus mengasihi engkau, saya konseling kepada orang, itu pun sebenarnya ada kata-kata, kalau Paulus membeda menjadi kata-kata karunia, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan yang saya sampaikan. Kalau itu berasal dari hati Tuhan, kerinduan Tuhan untuk orang itu, saya bisa menyamakan itu dengan sesuatu yang saya sebut sebagai sebuah nubuatan. Saya bicara tentang Yesus kepada orang lain, saya pun dalam satu arena yang lebih luas, saya bisa menyebut itu sebagai sebuah nubuatan, sebab kalau itu kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, itu benar-benar adalah nubuatan, menyampaikan apa yang ada dalam isi hati Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang. Amin, puji Tuhan. Jadi nubuatan tidak hanya bicara tentang sesuatu yang masa depan, tetapi juga untuk hari ini apa yang ingin Tuhan nyatakan. Oke, mungkin ada tanggapan lain? Bolehkah saya juga punya ide ini? Tidak tahu, mungkin teman-teman juga di sini boleh meluruskan. Menurut saya sih kayaknya nubuat adalah sesuatu yang bisa terjadi, adalah present yang akan juga, yang bicara tentang future. Kalau itu saya bisa dapatkan begini. Bisa jadi Tuhan juga, Allah dalam hal ini adalah pernah bernubuat seperti itu ketika dia berperkara dengan manusia dan ular di Taman Eden, yang mana salah satu firman-Nya kan ngomong begini kepada ular, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan sebagainya. Artinya kan bahwa Allah ini lagi berfirman dalam bentuk suatu nubuatan, yang mana bahwa ternyata kalau kita pelajari dari hal ini, nubuat itu adalah sesungguhnya dari Allah sendiri yang berkata-kata kepada sepihak lain untuk yang masa akan datang. Sehingga tidak tahu teman-teman meluruskan ini, boleh tidak saya menyimpulkan ini, sehingga akhirnya bukan hanya cuma manusia bernubuat, tetapi ketika Allah berfirman dan firman-Nya itu yang akan datang, bisa kan kita namakan itu untuk suatu nubuatan, sehingga membuat warning gitu buat orang-orang yang mendengar buat kita. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Mungkin dari Pak Hendrian? Iya, jadi memang sampai di sini terkadang kita sulit nih Pak membedakannya apakah nubuat itu datangnya dari Tuhan atau tidak. Karena kalau tadi dari percakapan atau pembahasan kan, nubuat itu juga bisa salah. Datang dari pribadi seseorang itu mungkin yang dipengaruhi banyak hal. Iya. Ya, mungkin karena kondisi atau apapun. Karena firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ke-21, saya bacakan. Dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Artinya nubuatan itu memang ada yang datangnya dari Tuhan. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah. Karena kalau memang itu datang dari Tuhan, kita tidak mengikuti, kita tidak merespon, artinya kan kita sama melawan Tuhan. Nggak boleh dianggap enteng atau anggap rendah. Ya, di ayat 21-nya dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi nubuatan itu pun harus diuji. Nah, bagaimana mengujinya? Ya tidak ada cara lain dengan firman Tuhan itu. Apakah yang dia perkatakan itu melawan firman Tuhan? Mohon maaf ya, kalau seumpama tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, lalu dia mengatakan bahwa kamu kelihatannya istri yang sekarang ini kurang cocok. Kamu Tuhan tunjukkan istri yang satunya. Kamu harus menikah dengan yang itu. Nah, itu jelas sudah menyalahi firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, nubuatan seperti itu sudah jelas bukan datangnya dari Tuhan. Jadi cara mengujinya seperti itu. Tetapi dikatakan peganglah yang baik. Nah, artinya ada memang perkataan atau nubuatan yang kita lihat kelihatannya baik nih. Misalkan kamu kelak akan dipakai Tuhan. Ya, ada orang kan nubuatkan begitu juga, Pak. Iya. Satu-satu datang lalu dinubuatkan, kamu besok akan dipakai Tuhan. Ya. Iya. Baik itu. Apakah itu datangnya dari Tuhan atau tidak? Ya kita tidak tahu. Kita uji dulu. Harus kita uji. Betul. Tetapi peganglah yang baik. Yang mendengar ini, ya kalau memang dipakai Tuhan, puji Tuhan, amin. Peganglah apa yang baik. Apa yang itu? baik? Nah, contohnya saya kasih lihat begini. Bapak ingat kisah dari Hananya dan Yeremia. Ya. Dia katakan, kuk akan dipatahkan, kata Hananya. Kuk daripada bangsa Israel. Yeremia mendukung. Moga-moga terjadi, amin. Sesuatu yang baik. Ya. Tapi waktu Yeremia melangkah keluar,
Penyataan Allah turun, datang daripada Tuhan. Katakan kepada nabiku Hananya, kuk yang tadi dipatahkan akan kuganti dengan kuk besi. Nah, artinya apa yang tadi Hananya katakan itu sesuatu yang baik, membangun, betul, kita akan amini, kita akan dukung. Tetapi belum tentu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau datangnya dari Tuhan, ya kita harus sikapi dengan benar dan kita harus lakukan itu. Jadi, kita harus uji, ada nubuatan yang bukan dari Tuhan, itu kita reject. Ada yang perkataannya memang baik, nubuatan yang baik, kita amini. Tetapi ada yang jauh lebih tinggi yang datangnya dari Tuhan, itu pernyataan Tuhan yang memang harus kita lakukan. Amin. Itu, Ya. Pak. Jadi nubuatan harus diuji. Ya, tidak selalu mungkin bicara masalah masa depan, tetapi kebenaran adalah dari Tuhan. Di saluran di internet ada Pak Fengki. Pak, silakan Pak, mungkin bisa menambahkan apa karunia nubuatan, faedahnya apa, dan apa bahayanya kalau misalnya kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ya, pertama kita harus bisa membedakan apa itu karunia nubuatan dan nubuatan atau roh nubuatan atau pernyataan Tuhan. Kalau kita bicara karunia itu adalah pemberian sesuatu datang dari Tuhan. Contohnya kalau kita bicara saudara, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Bukan berarti Tuhan suruh seseorang untuk menyembuhkan, tapi orang itu punya karunia sendiri untuk menyembuhkan, bisa sembuh dan bisa tidak. Tetapi kalau Tuhan suruh seseorang walaupun dia tidak punya karunia kesembuhan, tetapi Tuhan berkata, pergilah ke sini, sembuhkan dia. Nah, contohnya yang didapat oleh Raja Hizkia itu. Nah, itu pasti terjadi. Tapi kalau karunia kesembuhan, itu berarti saudara kita diberi hak untuk mendoakan dan meyakini. Dan satu pihak juga harus punya iman untuk sembuh. Dan itu harus bisa bekerja. Dan Tuhan akan menghargai iman seseorang. Tapi belum tentu juga Tuhan berkenan. Karena mungkin melalui penyakit itu atau sesuatu itu ada rencana Tuhan di baliknya. Jadi itu bisa tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara kalau kita lihat di dalam 1 Korintus mengatakan juga saudara bahwa jika ada 2 atau 3 orang nabi sampai dia membuat satu nubuatan atau menafsirkan bahasa roh. Tetapi kalau ada satu orang ini belum tentu nabi. Kalau menyampaikan pernyataan Tuhan, maka yang 2 nabi itu pun harus diam. Karena bersifat, saudara, yang dari orang ini walaupun bukan nabi, tapi kalau menyampaikan pernyataan Tuhan, itu berarti sesuatu firman Tuhan yang disampaikan secara khusus. Kalau karunia itu bicara secara umum. Nah, contoh kalau kita khotbah itu, kita khotbah dengan pengetahuan, dengan apa yang kita alami, ya tentunya juga ada tuntunan dari Tuhan, tapi juga ada yang inisiatif manusia sendiri. Mungkin karena dia jengkel, kan ada juga khotbah terus ngantem kiri kanan, dia butuh uang, minta-minta, itu kan bukan dari Tuhan juga. Walaupun mungkin dia menyampaikan sesuatu. Tapi ada pesan khusus, sehingga ini harus dibedakan. Contohnya kalau kita lihat Matius pasal 7 itu, dikatakan pada hari terakhir orang bernubuat, yang mengusir setan melakukan mujizat ya atas nama Tuhan, Tuhan usir padahal dia melakukan nubuatan, saudara. Itu pun Tuhan usir. Kenapa? Nah, karena pembuat kejahatan. Nah, di sini kita harus hati-hati. Contoh lagi Biliam. Biliam itu disuruh diberikan uang untuk supaya menubuatkan Israel satu kecelakaan. Tetapi Biliam bilang apa yang dari Tuhan itu yang aku katakan. Berarti bagus kan? Sehingga waktu dia sampai dan dia mengatakan apa yang dari Tuhan tidak mengutuk Israel tapi memberkati. Sehingga yang memberi uang ini marah. Tetapi kenapa Tuhan marah dengan Biliam yang bisa menyampaikan nubuatan yang memang dari Tuhan? Gitu loh. Karena saudara, bukan soal bicara dari Tuhan saja, tetapi juga kita lihat unsur manusianya itu sendiri. Yaitu dia ingin dapat upah, itu juga berbahaya. Walaupun mungkin itu dari Tuhan, tetapi kalau kita didorong oleh upah, itu berbahaya. Dan tidak dipungkiri lagi, kalau kita bicara di zaman sekarang, orang suka ramalan, sehingga suka kedukun, horoskop, ya nubuat itu sudah biasa. Terutama, maaf ya, saya sebagai orang yang boleh dikatakan dari seberang leluhur lah. Orang tua saya dari leluhur yang memang bukan ya dari Indonesia asli. Itu kita keturunan lah.
orang keturunan ini dulunya kan bukan Kristen semuanya, sedikit. Dan kita suka guamnya, suka pergi ke tempat-tempat, ya dengan ngocok itu keluar kata-kata. Lah, ini saudara, akhirnya dilihat oleh beberapa orang sebagai peluang. Satu, peluang untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan, bukan kepada peramal. Tapi ada dua, peluang kedua yang berbahaya. Oh, ini kesempatan gitu loh. Untuk membawa orang itu supaya saudara cari peramal. Untuk menggantikan ramalan itu ke ramalannya dia. Bukan lagi untuk membawa kepada Tuhan. Lah, ini yang berbahaya sih. Sehingga kalau kita tidak pungkiri lagi, kenapa nubuatan itu lebih sering kebanyakan gereja-gereja besar, maaf ya, yang khususnya kepada keturunan. Karena kita ini, orang keturunan ini, saudara, sukanya yang seperti dari dulu, latar belakangnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat bahwa karunia nubuatan itu dikatakan, saudara, bahwa 1 Korintus 14 itu, sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, semua orang loh, saudara, boleh bernubuat. Berarti, saudara, berarti itu kan bukan harus spesifik dari Tuhan, bukan juga. Semua orang boleh bernubuat, sehingga ada yang salah, ya akan berhadapan dengan Tuhan. Tetapi yang pasti, ya kata-kata nubuatan itu, saudara, yaitu khusus untuk membangun, menghibur, menguatkan. Nah, itu tentunya karunia nubuatan. Beda dengan pernyataan Tuhan. Sehingga sekarang apa yang disampaikan oleh banyak orang-orang ini, nah itulah saudara karunia nubuatan. Nah kalau kita bicara karunia nubuatan, apa yang dikatakan oleh Pendeta Doni itu benar. Jadi khotbah pun juga sama dengan nubuatan, karunia nubuatan, karena itu lebih jelas, karena dia memakai kitab suci, walaupun mungkin menafsirnya mungkin kurang tepat, tapi minimal ada kitab sucinya. Tetapi yang berbahaya ini, kalau seseorang atas nama Tuhan ngomong sesuatu yang kemudian tidak terjadi. Nah, ini harus dimaklumi pertama, jangan salahkan orang yang bernubuat itu, karena dia bukan langsung dari Tuhan. Dia hanya menghibur, menguatkan saja. Contohnya, kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan kaya. Itu kan memberi orang semangat, motivasi lah. Sebenarnya juga nggak perlu boleh seperti itu. Anggap aja motivasi. Kemudian orang itu nggak diberkati, nggak jadi hamba Tuhan. Ya nggak boleh marah, karena itu bukan langsung datang dari Tuhan. Nah, itu hanya bersifat memberi kekuatan penghiburan. Kalau dia bisa termotivasi, dan dia bisa pegang janji Tuhan, dan dia sungguh-sungguh, pasti Tuhan juga bisa kabulkan. Sehingga saudara, teman-teman ini, jadi tren nubuatan ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti boleh, tetapi kita harus bisa menyusunnya dengan bagus. Faedahnya, kalau nubuatan itu selalu untuk jemaat. Karunia nubuatan 9 karunia ini, 8 itu semua untuk membangun jemaat. Hanya 1 karunia yang untuk dirinya sendiri, yaitu berbahasa roh. Jadi kalau nubuatan itu nggak membangun jemaat, tapi membangun dirinya, supaya dia kaya, supaya dipuji. Nah, anggap aja itu berarti sudah larinya ke unsur karunia-karunia yang agak sedikit liar. Ya ini saja dulu, mungkin teman-teman lebih banyak ada ide-ide. Baik, terima kasih Pak Fengki. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Pak Fengki tadi sudah jelaskan ada 3 poin utama ya, itu untuk membangun, untuk menasihati, dan untuk menghibur. Nah, ini kan karunia nubuatan. Lalu apa bedanya karunia nubuatan seperti yang Pak Fengki tadi, saya dengar ada satu istilah yang disebut dengan roh nubuat. Nah, menurut Bapak-Bapak semua, nah apa bedanya karunia nubuatan yang sifatnya umum? Kalau penyataan tadi kan pesan khusus. Nah, kalau gitu secara spesifik apa bedanya dengan roh nubuat? Nah, mungkin ada pandangan dari Bapak-Bapak semua, silakan. Ya, dalam kitab Wahyu memang dikatakan bahwa kesaksian Kristus adalah roh nubuat. Dan kata roh kan sebenarnya adalah pneuma. Bagaimana dinafasi, dihembusi. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab tentang Allah menafasi dan menghembusi. Apa sih fungsi menafasi dan menghembusi? Sederhana, buat saya adalah ketika dia menciptakan Adam pertama kali di Taman Eden, dia membentuk dari tanah liat, kemudian dia kembali lagi menghembusi atau dia menafasi. Dia memberi nafas, dia menghembusi, dan Alkitab berkata, maka jadilah tanah liat itu makhluk yang hidup. Nah, buat saya fungsi dari menafasi dan menghembusi adalah menghidupkan, gitu loh.
untuk menghidupkan. Jadi buat saya kesaksian Yesus itulah yang memberi kehidupan kepada semua nubuatan yang pernah ada, terutama dalam kitab suci yang kita percayai. Artinya tanpa kehadiran Kristus, semua nubuatan yang pernah disampaikan nabi-nabi zaman dahulu, mulai dari Adam, nubuat yang disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 yang tadi saya coba angkat, sampai kepada Nuh, sampai kepada Musa, Abraham, dan sebagainya, semua itu tidak akan menjadi berarti dan tidak akan punya makna apapun juga apabila Yesus nggak pernah datang, Yesus nggak pernah hadir. Jadi ketika dia berkata bahwa kehadiran Kristus, kehidupan Kristus, kesaksian Kristus adalah roh nubuat, berarti semua nubuat itu kembali hidup, terpenuhi dan secara sempurna terpenuhi di dalam Kristus. Tanpa kehadiran Kristus, semua nubuatan itu menjadi tidak bermakna dan tidak berarti. Siapa yang bisa menggenapi? Penggenapan dalam Kristus itulah yang kemudian berkata, oh, sekarang saya mengerti seorang anak telah diberikan bagi kita dan namanya akan disebut penasihat ajaib. Dan kemudian kan menarik, dia berkata Raja Damai. Raja Damai bahasa Ibrani kan sederhana, damai sejahtera, Shalom. Dan selama ini orang berpendapat bahwa yang disebut Mesias itu misalnya adalah Raja Salomo. Disebut Raja Damai itu Raja Salomo. Jadi sampai Alkitab berkata bukan Salomo Raja Damai yang aku maksudkan. Sebab waktu Yesaya bernubuat, Salomo sudah lama mati. Oleh sebab itu kalau begitu, kapan Raja Damai itu, Mesias itu datang? Sampai Kristus muncul di muka bumi dan berkata, akulah Mesias itu. Kemarahan orang Farisi terbesar terhadap Kristus adalah Yesus mencoba menggenapi semua nubuatan yang ada. Dan buat saya, kalau saya tidak salah, ada sekitar 600 sekian semua nubuatan dalam perjanjian lama terpenuhi di dalam Kristus Yesus, di mana orang berkata, nggak mungkin ada orang yang bisa menggenapi sekian ratus nubuatan dalam diri satu orang selama 3,5 tahun atau selama 33,5 tahun di muka bumi. Nggak mungkin. Tetapi itu yang terjadi, Yesus menggenapi, dan justru perjanjian lama menjadi hidup justru karena kehadiran Kristus. Itu menurut saya. Iya, baik. Ada tambahan lagi, Pak? Silakan mungkin. Jadi menurut saya, kalau toh kita ini misalnya punya karunia tentang bernubuat gitu, jangan pernah lupa bahwa esensi sentral isi daripada nubuat-nubuat yang harus kita sampaikan juga harus ada implisit Kristus di dalamnya, supaya kita tidak lagi memakai naluri kita, pikiran kita, hati kita, akhirnya nanti malah menjurusnya tidak fokus memuliakan Kristus, menjadikan Kristus hidup di dalam kehidupan kita, tapi malah mencuri kemuliaan, mau mencuri harta jemaat, mau mencuri pujian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kita lupa mengembalikan semuanya ini kepada roh nubuatnya itu, ya, sumbernya nubuat ini yang adalah Kristus itu sendiri. Makanya mau bernubuat apapun juga, mau berkarunia apapun juga tentang nubuat, tetapi kalau di dalamnya tidak sejalan dengan karakter Kristus, kalau di dalamnya tidak sejalan dengan pengajaran Kristus juga, itu pasti kayaknya lu buat begitu bisa jadi. Lu buat manusia. Itu. Iya. Oke, kalau dilihat dari konteks Wahyu 19 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Maka tersungkurlah aku ini penulisnya dari kitab Wahyu yaitu Yohanes, di depan kakinya untuk menyembah dia. Nah, pertanyaan dia ini siapa? Belum clear di situ. Tetapi ia berkata kepadaku, yang disembah tadi berkata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Berarti ada satu pribadi yang sedang mau disembah oleh Rasul Yohanes, tetapi yang disembah nggak mau. Bagaimana kita tahu siapa dia? Perlu baca konteks sebelum dan sesudah. Dia adalah malaikat yang setelah selesai berperang hebat, tetapi kemudian ingin disembah oleh Rasul Yohanes. Namun dia berkata, janganlah, aku ini sama kayak kalian semua. Lalu puncaknya dia berkata, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat, sedang menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan Yesus di dalam sejarah hidupnya itu perlahan demi perlahan itu semua digenapi, dan si malaikat ini seperti Yohanes dan para nabi lainnya
adalah bagian penggenapan apa yang sedang dikerjakan oleh si Yesus yang menurut teks ini disebut pneuma profetis tadi itu, yaitu roh yang nubuat tadi. Maka inti dari setiap nubuat, seperti Pak Sam katakan, harus ada pusatnya. Dalam hal ini apakah Yesus dimuliakan atau tidak. Menyambung dengan perkataan tadi, foretelling, dengan foretelling tadi. Foretelling itu adalah menyampaikan, itu bahasa lainnya adalah apa yang sudah ada di Alkitab, kita ingatkan untuk jemaat. Contoh, saya suka bernubuat di mimbar, bertobatlah. Kalau kamu nggak bertobat, kamu ke neraka. Lalu orang itu tanya, memangnya udah pernah ke neraka? Oh, saya nggak pernah. Lalu ditanya, kok bisa berkata seperti itu? Saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh para rasul. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang adanya satu tempat. Rasul belum pernah ke sana, tapi Yesus pernah ke sana karena dia tahu sekali posisi di sana. Artinya adalah pada waktu mengkhotbahkan kembali apa yang ada di dalam Alkitab, sesungguhnya kita sudah bernubuat. Ini yang foretelling. Jadi menyampaikan, dan ini pasti benar, tidak mungkin salah, dan ini pasti terjadi. Tidak mungkin gagal. Tapi yang foretelling itu yang tergantung situasi dan kondisi. Iya. Ini seperti ramalan. Waktu kita tinggal sedikit, tapi masih ada beberapa poin yang ingin kita tanyakan. Di pertanyaan kita yang ketiga, sebenarnya kita bicara tentang apa sebenarnya perbedaan antara nubuatan dengan bahasa roh. Mana yang lebih utama maksud saya ya? Di mana yang lebih utama, nubuatan ataukah bahasa roh? Mungkin ada tanggapan singkat dari bapak-bapak semua. Kembali kalau ke posisi seperti ini Pak ya, kan tadi Pak Gembala Senior Pak Fengki ngomong 8 itu untuk jemaat, 1 untuk diri sendiri. Betul. Ya garisnya paling gampang kalau kita ini lagi berbahasa roh, itu adalah bagian dari kita membangun diri. Oleh sebab itu kalau kita lagi membangun diri, oke lah itu urusanmu individual, secara individual dan kepentinganmu individual. Jangan sampai karena pengalaman kita yang membangun diri ini lalu kita sampaikan dari mimbar bahwa orang itu harus bisa berbahasa roh, bahkan akhirnya harus digaris bisa bahasa roh. Lupa bahwa itu adalah karunia, sehingga akhirnya yang terjadi rancu. Makanya selaku hamba-hamba Tuhan, sekali lagi kita harus pilih hal ini, karunia-karunia ini. Kalau memang karunia untuk diri sendiri, ya individualitas ini yang harus kita perhatikan dari hal ini. Makanya bedanya ketika karunia roh dengan karunia nubuat ini yang harus digaris. Jelas nubuat itu tidak ada. Saya bernubuat untuk diri saya sendiri, itu tidak ada. Tapi kalau saya berbahasa roh gitu ya, itu adalah karunia untuk saya membangun pribadi sendiri. Seperti itu pandangan saya, Pak. Baik, Pak Hendrian mungkin ada tambahan, Pak. Iya, jadi kalau bahasa roh pun terkadang orang juga, ya ini makanya sering rincu Pak, rancu ya. Jadi ada yang saat dia berbahasa roh, dia juga mengatakan Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada saya untuk hal ini dan hal itu, ya kan? Nah, sedangkan bahasa roh juga dikatakan untuk membangun dirinya sendiri. Nah, saya kasih satu contoh aja atau satu kasus, ya 2 kasus, tapi kasusnya sama, tetapi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa memang kalau kita tidak hati-hati, maka sebetulnya yang sesuatu kelihatan seperti rohani itu belum tentu datangnya dari Tuhan. Jadi orang tersebut di mana waktu itu istrinya lagi melahirkan, ya maksudnya lagi mengandung, dia berbahasa roh. Lalu di tengah-tengah bahasa rohnya dia juga bernubuat. Dia mengatakan bahwa anak yang dikandungnya ini adalah anak laki-laki. Sedangkan dokter dengan USG sudah menyatakan bahwa anaknya itu perempuan. Nah, mana yang benar? Nah, begitu lahir, Iya. anaknya nggak taunya perempuan, Pak. Kan bingung, ini lagi berbahasa roh dan mengatakan bahwa dia bernubuat juga, Tuhan ngomong nih. Tetapi di kasus yang lain, ada juga Pak, di mana dokter itu mengatakan bahwa anak ini laki-laki. Tetapi dia dapat pernyataan dari Tuhan, lalu dia mengatakan bahwa Tuhan memberi anak saya nama ini perempuan. Dia nggak ngomong namanya perempuan, maaf. Dia ngomong namanya nama perempuan. Ya. Itu namanya dipakai untuk perempuan lah, tidak dikatakan perempuan. Lalu orang tersebut bersaksi, hamba Tuhan tersebut, sama-sama hamba Tuhan nih, yang satu meleset,
Yang satu dia katakan dia bersaksi. Kalau saya punya anak kelak, saya akan kasih nama perempuan. Lalu istrinya bertanya, loh itu nama perempuan loh. Namanya ini. Dia bilang, meskipun anak saya laki, saya akan kasih nama itu karena datangnya dari Tuhan. Dan dokter sudah katakan itu laki. Karena di USG. Nah, waktu lahir, anak itu nyatanya perempuan. Oh. Nah, dari dua kasus ini, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama rohani, sama-sama mengatakan dari Tuhan, tetapi ada satu, kok bisa meleset? Iya. Kalau memang dari Tuhan, satu kan enggak. Nah, artinya, bahasa roh kita, nubuatan kita, semua karunia ini, kita harus kembalikan kepada Tuhan, harus diuji, harus betul-betul dengan rendah hati, harus mau datang kepada Tuhan, jangan mengatakan semua itu datang dari Tuhan sebelum kita mengujinya dengan Tuhan dan melalui firman-Nya itu. Amin. Ya, waktu kita tidak banyak, saya kembali ke Pak Fengki. Pak, mungkin ada tanggapan baru, hikmat baru yang diberikan kepada kita semua. Silakan, Pak. Ya, yang paling penting saudara, hari ini kita tahu bahwa 1 Korintus pasal 13 itu dikatakan, walaupun aku bisa berbahasa malaikat, berbahasa semua manusia, tetapi kalau nggak punya kasih tidak ada gunanya. Walaupun aku bisa bernubuat, punya iman sempurna, bisa dan sebagainya, kalau nggak ada kasih tidak ada gunanya. Walaupun aku bisa memberikan segala sesuatu, sampai aku mau mati dibakar pun, kalau nggak ada kasih tidak ada gunanya. Di bawah terus ditambahkan, saudara, bahwa nubuat itu akan berhenti. Jadi pengetahuan itu akan lenyap, bahasa roh juga akan berhenti. Tetapi saudara, kasih itu tidak berkesudahan. Sebab dikatakan pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita juga tidak sempurna. Nah, untuk membedakan kita melihat apa itu, mana yang utama nubuat dengan bahasa roh. Itu kalau kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 1-17 berkata, kejarlah kasih. Jadi yang paling prioritas dalam hidup itu adalah kasih. Karena boleh dikatakan Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasihlah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu, saudara. Nah, itu dasarnya. Terus, dan usahakanlah dirimu. Kata usahakan itu berarti kan bukan harus kejar. Usahakan berarti bisa dapat, bisa tidak. Untuk memperoleh karunia-karunia. Ya. Terutama, dikatakan terutama dari karunia itu, saudara, yaitu bernubuat. Dan jikalau juga kalau kita melihat, kalau kita bisa berbahasa roh, kalau kita tidak menafsirkan, tidak bisa juga diteruskan. Sehingga kalau kita berkata, kalau nubuatan itu membangun jemaat, kalau bahasa roh itu membangun diri. Tetapi dikatakan oleh Paulus, aku lebih suka kamu memang berbahasa roh. Dia ngomong, iya, betul. Tetapi lebih dari itu, hendaklah kamu bernubuat. Itu untuk semua orang. Sehingga semua orang itu, saudara bisa bermazmur, memuji Tuhan, membaca firman, merenungkan, membagikan kepada orang. Itu sama dengan juga nubuatan, walaupun bersifat karunia ataupun bersifat yang seperti bukan pernyataan Tuhan. Tetapi kalau kita, saudara, hanya berbahasa roh, saudara, itu akan dibawa daripada nubuatan itu sendiri. Karena dari hal perkataan kata-kata karunia itu kan, kalau di dalam 1 Korintus 12 itu kan ada 9 karunia. Itu bukan yang ada di kitab Roma dan Efesus, bukan ya. Ini yang karunia roh ini. Ada 9. 3 ini yang selalu mengeluarkan kata-kata. Apa itu? 1, bahasa roh. Dia mengeluarkan kata-kata. 2, menafsirkan, itu mengeluarkan kata-kata. 3, nubuatan, itu mengeluarkan kata-kata. Dari yang mengeluarkan kata-kata ini, yang lebih utama adalah nubuatan. Kalau kita berbahasa roh, tapi kalau tidak ditafsirkan, kita tidak boleh bicara. Harus ada 2-3 orang menafsirkannya. Nah, kemudian yang diutamakan adalah nubuatan itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara juga tentang nubuatan-nubuatan ini, saya ada 5 hal. Ya. Pertama, kalau sesuatu nubuatan itu digenapi yang bersifat ilahi, contohnya, saudara, akan gempa bumi, akan ada wabah, akan ada perang, ya, akan ini yang bersifat spesifik
dan ilahi jika itu digenapi dari Tuhan. Itu harus tahu. Tetapi kalau tidak digenapi seperti Hananya, itu berarti dia karunia nubuatan yang tidak boleh dipegang secara menyeluruh. Hanya memberi motivasi, tetapi yang menyampaikan tidak boleh atas nama Tuhan. Contohnya Hananya itu kesalahannya, ya demikianlah firman Tuhan, itu dia salah. Bahwa akan terjadi seperti ini, Raja Babel akan begini. Nah, saat itu Yeremia nggak dapat apa-apa, cuma berkata, moga-moga terjadi, moga-moga. Dia mendukung, tapi dia ngomong kok atas nama Tuhan, ya dia diam. Begitu dia ingatkan, biasanya loh, kalau orang menyampaikan nubuatan dari Tuhan itu bicara perang, wabah, dan sebagainya. Kok ini bicara yang baik-baik, tapi kalau itu terjadi ya dari Tuhan. Kemudian dia waktu pulang, saat itu perjalanan tiba-tiba belum keluar, baru jalan, firman Tuhan datang kepada dia, baru dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, Hananya itu mungkin punya karunia nubuatan, ingin dipercaya, mungkin dia juga seorang nabi-nabi, saudara, tetapi mungkin ingin menonjol, mungkin ini, dan dia, saudara, mengatasnamakan Tuhan, padahal itu karunia biasa. Itu membuat saudara yang salah. Sedangkan Yeremia tidak sembarangan berkata demikian, tetapi dia selalu mengingatkan, tetapi ketika Tuhan bicara, baru dia berkata demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau bagaimana dengan orang-orang biasa? Ya, nanti gerejamu akan besar, nubuatan itu kita terima supaya memberi kita motivasi. Dan kita harus berupaya, saudara. Tanpa upaya tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang berjanji, seperti kepada Abraham, saudara, apapun pasti terjadi. Walaupun dia usia 99 tahun sampai 100 tahun, dia tetap akan punya anak kalau Tuhan sudah janji. Itu harus dibedakan jelas. Yang kedua, itu mengenai penubuat-penubuat ini jangan menggantikan Tuhan. Jangan bersaing dengan Tuhan. Kerap kali orang yang punya karunia nubuatan itu sudah menjadikan dirinya seperti Tuhan. Meremehkan gembala, mereka makan pendeta, saudara. Kadang-kadang sampai akhirnya mencari pengikut. Ini yang berbahaya. Nah, masakah saudara orang itu bisa bernubuat 100 orang pada hari itu, dan nanti kalau 1 jam lagi 100 orang datang, dia bisa ngomong 100, itu karunia saja. Bisa diantara itu ada sisipan peringatan, ada sisipan dari Tuhan, bisa. Tetapi itu kita terima aja dengan sukacita. Kita imani. Tetapi kalau nggak terjadi, ya jangan marah. Tapi jangan mengatakan itu pasti dari Tuhan. Dan orang yang menyampaikan harus hati-hati, karena dia tidak boleh berkata atas nama Tuhan. Karena itu pemberian dari Tuhan. Contohnya juga, saudara, kalau kita lihat bahwa nubuatan itu maupun bahasa roh itu tidak lengkap, tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, bicara dewasa apa? Buah roh itu loh, saudara. Buah roh, kalau orang nubuatan itu kan cuma bicara saja. Saudara, kita nggak tahu bentuknya apa, seperti yang dikatakan Matius 7, mengusir setan, ya bernubuat, melakukan mujizat. Itu kan dari luar kejadiannya muncul. Tapi dalam dirinya tidak ada sesuatu yang bagus. Kamu sembuh. Oh, saudara. Melakukan mujizat ini, hujan berhenti. Saudara. Ngomong, wah nanti sebentar lagi hujan, ternyata hujan. Tetapi, saudara, itu kan dari luar. Maksudnya bersifat keluar. Bukan untuk dirinya dia. Itu bisa dari Tuhan, bisa macam-macam. Tetapi yang pasti itu, sesuatu yang bersifat keluar dari dirinya sendiri, buah roh, itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus bersama dengan dia. Nah, itu yang disebut tentang kasih itu. Jadi jangan, saudara, ambil tenaganya Tuhan, ambil karunia, ambil sesuatu dari luar, dilemparkan, seakan-akan itu aku loh yang hebat. Aku yang hebat ini harus ada sesuatu buah dari akuku. Kalau karunia itu kan dari luar kita lemparkan aja. Saya dikasih uang, saya kasihkan kepada Bapak. Saya dapat uang, saya kasihkan ke Bapak. Oh, Frankie hebat, belum tentu. Ini titipan. Tetapi kalau saya kerja sungguh-sungguh sampai keluar keringat dan jujur dapat duit, walaupun sedikit saya berikan kepada Tuhan, itu Tuhan hargai. Saudara. Dan itu namanya supaya kita harus dewasa. Yang keempat, saudara, bahwa firman itu dikatakan dalam Yesaya, nubuatan-nubuatan itu kemudian sama Tuhan dijadikan. Artinya bicara tentang masa depan juga. Jadi saya ini seorang jemaat, anggap aja jemaat ya.
Saya mau datang ke Bapak inilah, ini jago nubuatan. Kalau ini cuma bahasa roh, kalau ini kesembuhan. Saya nggak sakit, cari masa depan. Jadi ini akhirnya terpecah-pecah, saudara. Padahal sebenarnya kalau pendeta yang suka nubuat itu berkata begini loh, kalau kamu baca firman, itu intinya. Karena siapa yang membaca firman pasti punya masa depan. Siapa yang baca firman pasti disembuhkan. Siapa yang baca firman pasti juga dapat sesuatu, gitu loh, saudara. Jadi kembali kepada firman. Jangan kita mengajar jemaat untuk mencari nubuatan. Walaupun nubuatan itu bagus dan baik, juga ada sesuatu yang baguslah. Tetapi harus kembali kepada firman. Karena firman itu lebih 100% menjanjikan masa depan kita. Renungkan Taurat siang dan malam, maka apa yang dibuat berhasil. Carilah kerjaan surga dengan kebenaran lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Saudara lihat itu, luar biasa enggak? Nah, tetapi saya ini jemaat biasanya begitu. Mau cari yang masa depan. Nah, kalau kita lebih bagus, yang dewasa, larikan ke firman, ajari bahwa di situ jauh lebih sempurna. Di situ menjamin dan semuanya apa yang dikatakan Tuhan itu mengandung masa depan yang luar biasa. Dan yang kelima, saudara, jangan gampang cari pelihat. Contohnya Saul yang hebat, dia cari pelihat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi akhirnya dia bunuh diri. Mungkin Samuel itu datang dari bawah bumi. Orang ngomong itu bukan Samuel, ada yang ngomong Samuel. Oke lah, masing-masing punya tanggapan. Tapi yang pasti akibatnya tuh Saul bunuh diri. Bukan sesuatu yang baik, tapi bunuh diri. Jadi kalau kita cari pelihat, cari suka nubuatan, sama dengan kita ini naruh pisau di dada kita. Karena kita mengandalkan orang lain, kita tidak mencari firman yang sebagai sumber. Padahal pendeta itu juga bersumber dari firman Allah. Hati-hati, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, saudara, jangan lagi di dalam pelayanan kita. Contohnya, tadi untuk nubuatan itu. Jangan punya motivasi. Motivasi apa itu, saudara? Motivasi contohnya supaya orang cari aku, supaya dapat duit, dan sebagainya. Nah, tentunya yang lebih utama dari 3 perkataan ini, untuk menyambung tadi, yaitu 3 perkataan ini yang paling boleh dikatakan sesuai dengan 1 Korintus itu adalah bahasa roh yang paling rendah. Kalau kita bisa bahasa roh, kalau nggak bisa menafsirkan, nggak boleh ngomong. Jadi yang tingkat ketinggi adalah menafsirkan. Menafsirkan tidak boleh 1 orang, tapi 2-3 orang. Baru boleh disampaikan. Ketiga, baru nubuatan. Ini membangun jemaat, ini enggak. Tetapi sekarang, saudara, saya ini lihat bahasa roh itu pemberian tiba-tiba gitu loh. Dulu saya pernah membaca 1 buku tentang hipnotis. Orang kalau belajar hipnotis itu mengosongkan pikirannya. Setelah mengosongkan pikirannya, kemudian dia begitu kosong, dia pikirannya diisi, mau ngomong sesuatu tempat ini. Tetapi dia dengan cuma seakan-akan dia ngomong sama sesuatu tempat ini supaya jangan diganggu gitu, mama gitu ya. Akhirnya dia mengosongkan pikiran, terus tiba-tiba dia ngomong. Ngomongnya bukan bahasa yang kita mengerti. Ya bahasa roh itu. Cuma bukan roh, bahasa karunia roh. Tetapi ini nggak tahu ini bahasa roh yang lain lagi, saudara. Nah ini kalau kita tidak hati-hati di gereja, ada kursus sekolah bahasa roh, ada tren bahasa roh, ada pekerja itu harus hati-hati sekali. Apakah itu bisa dipelajari atau tidak? Ya kita harus pelajarin. Apakah bahasa roh itu menjadi 1 tren? Apakah bahasa roh itu lebih penting dari karunia? Apakah karunia itu sudah seperti Tuhan? Ini harus hati-hati sekali. Ini saya memberikan sedikit pandangan. Boleh silakan teruskan, mungkin kita masih ada waktu. Karena saudara, ini kan belum tuntas ya. Jadi silakan terus supaya jemaat itu lebih matang tentang nubuatan ini. Ya baik, terima kasih Pak Fengki, puji Tuhan. Jadi kita hari ini sedang mengerti sekali ya dari penjelasan Pak Fengki bahwa ada kasih itu yang paling utama. Kemudian ada karunia nubuatan yang ternyata kalau kita bandingkan dengan karunia berbahasa roh, ya ternyata lebih penting, kalau boleh saya pakai kata penting dan tidak penting ya, lebih utama, lebih penting adalah karunia nubuatan. Tetapi ada satu lagi, ya kan, kalau misalnya ada orang bernubuat dan kemudian Tuhan memberikan penyataan khusus, nah ternyata penyataan khusus itu juga harus mendapatkan perhatian, karena penyataan khusus pasti digenapi.
Ataupun juga ketika mungkin orang mengatakan saya dapat penyataan khusus dari Tuhan, tapi kemudian tidak digenapi, nah berarti itu juga bukan nubuat, tetapi kalau boleh pinjam istilahnya Pak Sam tadi kan nubuat, gitu kan. Nah, kita masih bicara mungkin tentang nubuat dan bahasa roh dulu. Mungkin ada pandangan dari Bapak-Bapak, silakan. Ya, kalau saya melihat begini, 1 Korintus 14, 1 Korintus 12 dia bicara soal karunia, 1 Ya. Korintus 3. Shalom Jemaat BES, saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.